PNS karena mertua saya itu tentara, tapi nggak terwujud ya. Jadi suaminya adalah tukang goreng ayam. Tapi kan untuk mewujudkan cita-cita istri saya bikin singkatan sendiri. PNS itu pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ustadz Irfan dan pemakmur masjid itu adalah PNS semua. Yang gaji Allah, SK-nya dari Allah. Ini untuk membangun kepercayaan diri saja, gitu ya. Karena apa? Dianggap marbot itu sesuatu yang tidak prestis ya. Kalau dengar cerita yang saat ini lagi viral juga, yaitu Mas Cecep. Mas Cecep itu tinggal di Sukabumi. Lulusannya adalah SMP dan mondok 2 tahun. Namun sejak umur 14 tahun ada masjid yang kotor toiletnya, masjid yang kotor tempat wudhunya, Cecep bersihkan terus. Ada masjid lagi, pindah bersihkan lagi. Jadi setiap hari satu masjid. Istiqomah sejak umur 14 tahun. Nah, karena istiqomahnya, pas tinggal di Jakarta, pulang ke Sukabumi, beliau cerita, umurnya 17 tahun, hatinya bergetar melihat gadis umurnya 14 tahun. Akhirnya menikahlah Mas Cecep sama istrinya. Umurnya belum cukup, maka nikahnya tidak lewat KUA. Akhirnya menikah dan sekarang sudah dikaruniai 2 anak, putra putri katanya. Kemarin main ke Al-Falah cerita. Habis Ramadan kan viral bikin Instagramnya adalah cleaner masjid. Viral, salah satu amaliyahnya, saya tanya apa amaliyahnya kok sampai sekarang diundang kemana-mana dan memberikan inspirasi gitu. Beliau bangunnya jam 2 malam, qiyamul lail, subuh sampai suruh pulang, ketemu istrinya, taklim 1 jam. Habis taklim bantu kedua orang tuanya. Habis itu jam 9 cari masjid yang toiletnya kotor, bersihkan sampai jam 11, zuhur selesai, jam 1 ke pasar belanja bahan-bahan yang untuk dijual. Mas Cecep ini jualan tahu gejrot ya, sama cilok dan pentol. Berkah dari bersihkan toilet, Masya Allah ya. Pernah Mas Cecep itu cerita, ini Pak Kusnadi, istri saya tuh saya kasih uang, Bunda ini ada uang, ini rumah bolong-bolong ya, tikus bisa masuk, kucing bisa masuk, hewan bisa masuk, supaya tenang di rumah. Ini ada uang sedikit untuk merehab. Istrinya apa yang dilakukan? Saya sudah cukup bahagia menjadi istri Kang Cecep. Ini uang saya kembalikan, tolong musola sebelah direnovasi. Jadi istrinya kasih uang, dibalikan. Apa yang terjadi? Berkah dari situ, menurut informasinya, karena sudah viral, dikasih solusi di podcast itu, akhirnya rumahnya direhab sama wali kota, Kapolres dan banyak orang, dan sekarang rumahnya yang rehab orang lain. Jadi ibu-ibu nanti kalau dikasih uang suaminya itu ya ini untuk bantu pesantrennya Masjid Muhammad Al-Fatih gitu ya. Ya, ini kisah nyata yang dilakukan karena saya sering berbagi cerita tentang masjid, sehingga ya saya seringnya hanya bercerita masjid. Masjid Al-Falah sama ya. Dulu sholat subuhnya itu hanya 3 orang. Masjidnya habis subuh ini tutup, gembok sama pagar-pagarnya digembok. Ya, karena masjid fungsinya hanya untuk tempat sholat. Nah, pegawainya hanya 3 orang, Pak Roto, Almarhum Surono, sama Mas Surat. Masjidnya luasnya 5.150 luas tanahnya. Ya. Tapi jamaahnya sepi sekali. Imamnya imam jorok. Jadi yang di depan siapa saja dijorokkan ke depan untuk jadi imam itu. Karena nggak ada imam, siapa saja boleh jadi imam. Kadang yang muadzin, yang iqomah juga jadi imam. Jadi diborong semuanya itu.
dari situlah saya mencoba membuat perubahan, merevolusi, mengembalikan fungsi masjid zaman Rasulullah. Akhirnya saya belajar ke Ustadz Jazir, ke Joko Karyan, saat diangkat tahun 2016. Dari situlah pelan-pelan saya membuat masjid itu ada yang ngelola serius. Imamnya Ustadz Lutfan, terus masjid buka 24 jam, masjid ramah musafir. Pokoknya saya bikin berbeda di masjid umumnya. Awal-awal ditentang, masjid kok buka 24 jam, nanti barang-barang gimana kalau hilang? Awal-awal. Terus tumbuh, akhirnya mendapat kepercayaan dari jamaah. Ya, sekarang subuhnya ya, rata-rata di atas 200, kadang kalau Sabtu kayak gini ya di atas 500-700 dari 3 jamaah. Yang spesial apa? Karena ada sarapan pagi. Jadi masjid yang tumbuh tadi semua, hampir semua konsepnya adalah ngasih pelayanan jamaah. Masjid ini tadi malah Masjid Pemuda Surabaya di Al-Falah, tadi ngirim foto lah, saya di sini. Ya. Nah, saya sudah terlanjur di sini, tadi ngirim foto rombongan dari Masjid Pemuda Surabaya, namanya Mas Ibra. Itu Masya Allah, setiap hari ngasih makan ya 150 yang datang dan 200 box datang ke rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kan banyak penunggu pasien, itu didata satu persatu, dikasih makan tiap hari. Makanya kemarin ada yang nganter beras setengah ton, ada yang nganter lauk dan sebagainya. Karena apa? Masjid melayanin umat. Saat ini masjid banyakkan adalah fungsinya hanya untuk sholat, tapi belum memberikan dampak kepada masyarakat. Kemarin barusan 2-3 hari yang lalu ada orang Palembang datang bersama putranya, masih umur sekitar kelas 6 SD. Bingung, pusing, ternyata apa? Punya hutang. Dianggapnya Al-Falah ini banyak duit dan bayarin hutang masyarakat. Karena kan ada satu jamaah itu punya pinjaman 8 miliar, dibimbing sama Ustadz Lutfan dan saya, alhamdulillah lunas hutangnya tanpa jual aset. 8 miliar, angsuran 200 juta per bulan. Makanya menular, ada Pak Sailan, ada Pak Sam dan sebagainya, ada yang utang 4 miliar, ada yang 1,5, itu larinya ke Al-Falah. Lalu dari Palembang ke Al-Falah minta bantuan, dikiranya masjid yang bayarin. Masjid hanya membimbing tobat bagaimana hutang itu bisa lunas. Dengan ketakwaan, dengan tawakal, dengan ketaatan, insya Allah itu yang kami lakukan terhadap jamaah yang punya masalah. Gitu. Maka tagline-nya adalah apapun masalahnya, masjid solusinya. Yang belum punya jodoh ke Al-Falah, boleh nanti ya kirimkan CV, kirimkan foto. Jadi banyak ya orang yang minta tolong ya. Ya hutang. Nah, alhamdulillah karena banyak problem masyarakat itu hadir ke Al-Falah, maka saya melaunching namanya Bank Zizka, yaitu siapa masyarakat yang punya pinjaman rentenir, punya pinjaman pinjol, lapor ke Al-Falah, asal mau ngaji, asal mau belajar Al-Quran, asal mau ikut sholat di masjid, dibayarin sama masjid. Alhamdulillah sekarang sudah 100 orang lebih yang kita bantu. Ini tumbuh terus. Ini ternyata bisa masjid itu membantu problematika umat. Bahkan pernah ada yang punya problematika sampai tidak kuat menanggung beban hidup, itu mau bunuh diri. Ya, bunuh diri, punya pinjaman 160 juta. Alhamdulillah atas izin Allah bunuh dirinya gagal. Kenapa? Sudah dililitkan di leher, ditaruh di kayu, putus talinya karena apa? Badannya terlalu gemuk gitu. Talinya tidak bisa menopang badannya. Ke Al-Falah di bawah Ustadz Lutfan, Pak Kus ini mohon diarahkan. Ya, saya arahkan, Bapak pinjamannya berapa? 160. Malu Pak, ini ada jamaah yang pinjamannya 8 miliar. Cuma 160 kok bunuh diri. Besok kalau mau bunuh diri, badannya tolong dikuruskan dulu supaya talinya tidak putus. Terus yang kedua, hutang jangan dipikir, tidak akan
akan menyelesaikan masalah. Ya. Terus gimana Pak? Dibayar gitu ya. Hutang cuma dipikir nggak akan selesai, dibayar itu. Alhamdulillah saat ini sudah punya usaha dan kerja lagi, dan sekarang ya sudah mau ke masjid. Inilah gambaran Masjid Solusi Umat membuat orang itu tenang ke masjid. Maka Al-Falah membuka biro konsultasi sampai dari berbagai kota itu pengen belajar bagaimana sih memanage masjid. Ini gambaran sekilas. Alhamdulillah saat ini mungkin beberapa ide mungkin bisa ditiru di beberapa masjid. Kalau masjid yang saya sebutkan masjid makan-makan. Kalau di Baitul Huda itu Baitul Huda itu Masya Allah. Di Antapani itu hanya spesialnya masjid sholat duhur, yang lain sepi. Karena apa? Karena ada makan siang, Grab, Gojek, pemulung, orang-orang memang betul-betul kelaparan ke masjid semua. Nah, sekarang saya kemarin 2 minggu yang lalu ke sana, anak saya bilang, Pak, ini apa hari Jumat? Oh enggak, ini yang antri makan lah gitu. Ini bukan hari orang untuk Jumatan, tapi memang antri makan itu. Yang luar biasa saat ini. Ya, ada yang bertato, yang bajunya kuyel dikasih baju, dipinjemin, diasuh betul. Masya Allah, makmur, ramai masjidnya. Dan sekarang diimbau kepada seluruh jamaah, sebelum makan kami mohon untuk ikut sholat dulu. Jadi sekarang yang dikasih voucher, jadi mau masuk ke masjid itu dikasih apa itu voucher, sholat dulu. Sebelum sholat ngaji dulu. Setelah ngaji zuhur tausiah baru makan dibagi. Nah inilah gambaran, ternyata dikumandangkan azan itu nggak ada yang bergerak, tapi disiapkan makan banyak yang bergerak gitu ya. Artinya apa? Dari beberapa tipe ya, termasuk Bang EN yang di Masjid Ismu Yahya, saya sudah beberapa kali ke sana. Ustadz Lukman di Pontianak ya, Kapal Munjalan ini luar biasa. Saat ini sudah banyak tumbuh masjid-masjid yang berdaya, masjid yang makmur, masjid yang menginspirasi. Ini saya datang di sini tuh atmosfernya cocok sekali. Ini mungkin ada apa ya, mabit ya, setiap sebulan sekali mungkin ada kegiatan apa, atau kapan-kapan ada event Ustadz, para marbot masjid muda-muda itu kumpul di sini gitu ya. Nanti saya japrinya, ada Ustadz Ibra, ada Mas Agung, ada Mas Nanang di Masjid Real Masjid ya, dulu masjidnya Muslim United yang ada di mana, Condong Catur ya, itu sama dulu 3 tahun yang lalu Mas Nanang diantar sama Ustadz Lukman ke Al-Falah. Mas Nanang itu bisnisnya tas ya. Udah tiru aja Pak Kusnadi ini jadi marbot masjid, padahal belum punya masjid, pulang langsung bikin masjid. Judul bukunya adalah Membangun Masjid 3 Hari ya. Ini gambaran ternyata ngurus masjid itu simple. Jadi menurut saya penghalang kemakmuran masjid itu takmir masjid itu sendiri. Kenapa? Takmirnya kadang kan menguasai. Masjid kasih tulisan dilarang tidur di masjid. Nah ini kan rumah Allah. Orang yang mau datang kan pengen tobat, pengen memperbaiki diri, kok dilarang tidur. Maka saya membuat wacana lain, masjid buka 24 jam. Saya pernah datang salah satu masjid, malah ada tulisannya, masjid ini sering terjadi kehilangan. Berarti masjid perkumpulan para pencuri, karena sering gitu ya. Saya tadi pas wudhu sudah ada CCTV ya, berarti sudah bisa dikontrol. Di bawahnya lagi, barang hilang takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir. Maka saya rubah di Al-Falah, barang hilang diganti, karena takmirnya bertanggung jawab. Inilah gambaran ya, fenomena masjid di Indonesia itu jumlahnya ada sekitar 800 ribuan menurut catatan DMI. Tapi masih banyak masjid yang tertidur, masjid yang belum bangkit. Tanggal 25 bulan
Juli saya ke Gorontalo, meniru Al-Falah ya, subuhnya kayak gini sampai suruk, terus kasih makan, ada bubur kacang hijau, ada cola, ada teh dan lain sebagainya. Belum sampai 1 bulan infak subuhnya tembus di angka 40 juta, dan ada 1 jamaah infak 10 juta, dan ada 1 jamaah ngasih rumah senilai 300 juta. Artinya apa? Subuh sampai suruk ini kunci utama untuk keberkahan masjid. Maka Al-Falah untuk menarik sholat subuh, saya adakan sholat subuh berhadiah umroh. Nah, mungkin di sini dia akan itu mungkin sudah nggak muat sampai sana jamaahnya gitu. Dites saja. Sholat subuh berhadiah umroh. Iya, diumumkan, dirancang 3 bulan sebelumnya. Nanti masjid yang lain sepi pada pindah ke sini semua karena berharap umroh. Tadinya Al-Falah itu subuhnya ya 3 sampai 7. Ketika saya kasih ide subuh berhadiah umroh, yang datang berapa? Hampir 2000 jamaah. 1 jam sebelum subuh sudah datang. Ini ternyata sholat fajar 2 rakaat pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya, kalah dengan voucher umroh. Jadi memang kalau hadis Rasulullah itu akan pahalanya gaib, kalau umroh pahalanya nyata. Maka setelah itu subuh berhadiah kulkas, subuh berhadiah mesin cuci, subuh berhadiah kipas angin. Akhirnya jamaah makmur ke masjid. Oh, ternyata cara memakmurkan masjid adalah dengan cara ngasih hadiah yang nyata. Ini gambaran yang kami lakukan sehingga masjid-masjid yang lain juga memberikan fasilitas layanan, orang akhirnya mau bergerak ke masjid. Kalau hari Sabtu ya ini ya, di Al-Falah jam 9 itu ada kegiatan ngaji pejuang nafkah. Jadi para UMKM, ibu-ibu itu saya launching ngaji pejuang nafkah. Terus apa yang lakukan? Agar mau datang ke masjid, pulang saya kasih miras. Bukan minuman keras tapi minyak dan beras. Jamaahnya sekarang 220 ya, rata-rata ibu-ibu. Jadi awalnya bukan ngajinya, yang penting dapat beras. Sekarang kasih telur, kasih berbagai macam hadiah, akhirnya mau ke masjid. Nah, setelah mau ke masjid, saya umumkan lagi, siapa yang pengen belajar Al-Quran. Ternyata rata-rata belum bisa baca Al-Quran. Menurut riset jumlah umat Islam di Indonesia yang masih belum bisa baca Al-Quran itu sekitar 60-70%. Jadi masjid itu ngajak orang balik ke masjid, ngajak balik ke Quran. Dan ternyata makmur. Setelah itu tahap berikutnya kami umumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang pengen belajar Al-Quran, akhirnya masuknya hari Senin, Rebo, Jumat, Sabtu jam 8. Sehingga setiap hari saat ini rame. Berawal dari miras. Tahap berikutnya, siapa jamaah yang punya hutang rentenir, lapor lagi. Alhamdulillah sekarang dari awal dikasih modal 30 juta, di 3 bulan ini sekarang sudah angkanya sekitar 70-80 juta. Uangnya tumbuh sendiri. Dan ada jamaah saking bahagianya ngasih infak 300-500 untuk pertumbuhan uang tersebut. Jadi pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta. Pinjam 2 juta, kembalikannya 2 juta. Modelnya adalah tanggung renteng. Jadi syaratnya yang pinjam harus 5 orang. Nanti ada yang nggak bisa bayar 1 orang, tugas 4 orang ini ngejar-ngejar yang 1 orang ini harus bayar dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan kalau dengan inspirasi ini orang-orang yang punya hutang itu pindah ke masjid semua. Ya, karena apa? Masjid memberikan solusi. Dan Allah, Masya Allah, menghadirkan orang-orang baik untuk mensupport itu. Yang kami tiru di Ponorogo itu dari 30 juta sekarang sudah 1,4 miliar perputarannya. Udah 1000 orang lebih yang dikasih bantu. Di MRBJ di mana Jakarta itu juga tumbuh juga dengan hal yang sama. Nanti lama-lama orang punya hutang, orang punya problem apapun, larinya ke masjid.
dengan bertobat, dengan ketaatan, insya Allah masjid jadi makmur, masjid solusi umat. Inilah gambaran sekilas apa yang kami lakukan, sehingga saya ini tukang provokasi. Maka gelar saya adalah provokator itu ya, provokator kemasjidan ya. Seringnya materinya ya yang lebih tepat sebetulnya ru'yah takmir masjid gitu. Karena takmir masjid itu nggak pada serius ngurus masjid itu. Saya aja itu meninggalkan dunia bisnis, artinya tidak fokus ngurus bisnis itu sejak 2019, dan fokusnya adalah menginstal masjid-masjid yang belum makmur. Nah, maka di Al-Falah sekarang ada kelas Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah, mencetak pengurus masjid profesional kompeten, belajar offline-nya 7 hari, online-nya 5 hari, dan didampingi selama 1 tahun, dibimbing, diarahkan ya. Pengalaman yang kami lakukan dan dari teman-teman yang tumbuh tadi akhirnya bisa membuat dan menularkan masjid-masjid itu tumbuh semuanya. Seandainya seluruh penduduk di Indonesia ini masjidnya makmur, jamaahnya senang ke masjid, insya Allah keberkahan akan diturunkan dari langit dan dari bumi. Matur suwun Ustaz. Jazakumullah khairan jaza. Ustadzku sekeluarga, semoga Allah merahmati, memuliakan, meridhai dan memudahkan segala urusan beliau. Wabil khusus juga doa kita bersama untuk beliau yang nanti akan sidang tesis S2 beliau jam 8 pagi ini. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan semakin luas manfaatnya untuk umat. Mohon izin, Gurunda, mohon izin, Ayahanda, Ibunda, dan hadirin sahabat di Masjid Muhammad Al-Fatih, ada yang hendak didiskusikan atau ditanyakan, silakan jamaah. Ini mahal sekali waktu beliau ini sampai ke sini. Kami memang berdoa, ya Allah, datangkan guru-guru terbaik yang bisa mengajari kami di Masjid Muhammad Al-Fatih. Karena mohon izin Ustadz, karena di Masjid Muhammad Al-Fatih di Wonosobo ini kan terkhusus, kami juga butuh bimbingan dari banyak masjid-masjid lain agar supaya bisa berdaya, masjid solusi umat seperti yang tadi disuarakan, disampaikan gitu. Jadinya ini satu hal yang sangat kami syukuri kehadiran antum, gurunda kami bersama, yaitu Ustadz Kus. Insya Allah ini jadi keberkahan juga buat kita semuanya. Ada yang mau didiskusikan mumpung beliau masih di sini? Kalau kami sendiri, ahlan Ustadz, ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ketua takmir masjid tidak bertanggung jawab ya. Di kampung saya mengabdikan diri dari tahun 2016 sebagai muadzin Ustaz. Dan saya ketika berhijrah itu istilahnya konsekuen dengan waktu, artinya tepat waktu gitu Ustaz. Dari subuh, dari zuhur, dan asar, maghrib dan isya. Tapi ketua takmir masjid yang tidak bertanggung jawab ini malah memprotes saya Ustaz. Bilangnya gini, dia dikumpulkan di masjid di beberapa warga, yaitu bilangnya Pak Waluyo nek azan ojo gasi-gasi gitu, kalau luhur jam 12, kalau asar jam 4 gitu Ustadz. Yang saya ingin katakan, bagaimana konsultasinya dengan ketua takmir masjid yang tidak bertanggung jawab Ustadz untuk mengembalikan sholat-sholat yang kita dirikan itu tepat waktu, bukan tepat jam. Terima kasih Ustadz. Saya akhiri, waqul robi adhili mudhola sidki wa ahrijni muhroja sidki wa ja'ali miladunga sultanan nasiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang banyak ya, mayoritas masih takmir masjid ini kan dalam memahami manajemen masjid khususnya ini butuh wawasan Pak ya. Saya sendiri sebetulnya kan juga nggak begitu paham tentang bagaimana mengelola masjid awalnya, karena saya belajar ke Jogokarian,
belajar ke almarhum Ustadz Arifin Ilham, saya belajar ke Hakim di Darut Tauhid. Dari semua para guru-guru yang saya datangin itulah saya ramu sehingga saya terapkan di Al-Falah. Maka untuk membuat takmir masjid ini bertanggung jawab harus banyak main, banyak silaturahmi dan mau belajar dan open mind. Tanpa terbuka, tanpa membawa pemikiran yang baru, ya ini nggak bisa tumbuh. Contoh, ketika awal-awal saya 2016-2017 itu saya mengumumkan rekrutmen imam masjid digaji 2 kali UMR. Itu banyak yang ditentang. Ngurus masjid kok digaji gitu. Ya, ditiru sama Masjid Mutahar Arifin di Sedayu. Diumumkan rekrutmen imam masjid dengan spesifikasi hafidz Quran, bacaannya merdu, gaji 10 juta, mobil Innova Reborn dan rumah terbaru. Yang daftar berapa? 1000 imam masjid hafidz Quran. Ini kan terobosan ya. Bagi saya ngurus bisnis serius, ngurus dunia serius untuk hidup 60-80 tahun, ngurus masjid untuk ke surga nggak pada serius. Sambilan, waktu sisa, tenaga sisa, pikiran sisa, umur sisa. Sering saya sebutkan takmir dan jamaahnya S1, S2, S3, sepuh, sampun sangat, sampun sepuh sangat saestu. Coba keliling kemana-mana yang sholat subuh, sholat 5 waktu kan sudah sepuh-sepuh semua. Tidak ada dihadirkan anak muda. Maka seperti takmir yang tadi harus membuka wawasan. Nah, kalau perlu baca buku saya. Tapi tanpa itu nggak akan tumbuh, Pak. Ya pasti seperti tadi. Ya, maka perlu pemikiran baru, perlu ide baru. Nah, gimana supaya anak muda mau ke masjid? Yang sering saya sampaikan, masjid ada wifi, masjid ada konsumsi, masjid ada kopi, masjid ada rekreasi. Nanti malam itu adalah mempraktekkan 4I yang keempat. Wifi, konsumsi, kopi, rekreasi, gaji, kasih istri dan suami. Ini yang kami lakukan. Dan sekarang ya, wifi, konsumsi, kopi, rekreasi, gaji, istri dan suami. Jadi kalau di Al-Falah anak muda kenapa senang di masjid? Karena saya memberikan 6I tersebut. Mulai Ustadz Mufti Al-Hafidz, alumni Pondok Pesantren Sukoharjo, rumahnya Lombok Timur. Supaya betah di Al-Falah, umur 19 tahun nggak boleh balik dan saya carikan istri. Dan nikah sama Mbak Nisa, nggak ada dana, takmir iuran untuk biaya nikah. Dan alhamdulillah supaya betah ke Al-Falah, berangkatkan ke tanah suci. Dan sekarang sudah 2 kali. Dan sekarang sudah punya rumah sendiri. Jadi rata-rata ya kayak Mas Lutfi, Ustadz Mufti, Mas Alan, semua anak-anak muda saya carikan pasangannya di Al-Falah. Sehingga anak muda sudah punya harapan, wah di masjid enak kok. Kalau kuliah juga dapat beasiswa dan di sini dicukupin, ya masa depan ada. Nah, mungkin takmir masjid kan duitnya dari mana? Tanya aja Ustadz Irfan, gimana bangun segini banyaknya? Dari mana uang itu? Allah. Kok bisa? Istiqomah mengasuh umat. Setiap subuh sampai suruh kita berkah. Allah lah yang mendatangkan uang itu. Jadi kalau ada takmir masjid yang takut gak ada duitnya, itu pertanda takmir masjidnya kurang beriman. Jadi kadang takmir masjid kan bingung, uangnya dari mana? Kadang saya tanya, ada yang kemarin di Surabaya, Mas Irfan, Ustadz Irfan, uangnya dari mana? Bapak bangun masjid berapa? 9 miliar. Pak, untuk memakmurkan masjid ini, sebulan sisihkan 10 juta saja, nanti akan datang miliaran datang ke masjid. Banyak kan takmir masjid fokusnya bangunan, bukan kemakmuran. Maka sering sampaikan, masjid bukan beton, bukan besi, tapi fungsi dan kontribusi. Ini kalau mau ditiru, saya bimbing musola Nurul Islam di Cikarang Barat.
Mas Raditya. Pulang dari Al-Falah, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat warga di Telaga Murni, Cikarang Barat, bagi anak-anak SD, SMP, mau maghrib sampai ngisak belajar Al-Quran, ngisak di masjid, subuh di masjid, per hari saya kasih 10.000. Apa yang terjadi? Sekarang anak-anak itu jumlahnya lebih dari 200. Langkah kedua, bagi anak-anak yang sudah maghrib, ngisak subuh ke musola Nurul Islam, bisa ngajak kedua orang tuanya, maka saya kasih tambahan uang saku dan saya ajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Akhirnya anak-anaknya apa? Nangis sejadi-jadinya, memaksa kedua orang tuanya mau ke masjid. Nanti saya kasih videonya. Sekarang ramenya luar biasa. Ternyata kan ada yang protes, itu niatnya mau nggak sholat, itu niatnya cari duit. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Artinya apa? Butuh metode, butuh trik. Nanti kalau anak sudah jatuh cinta ke masjid, nanti nggak usah kasih uang saku, anak-anak akan cinta masjid, cinta Quran. Butuh proses, butuh tahapan. Nah, nanti takmir masjidnya berarti harus main yang jauh, ya, ke Al-Falah, ke masjid. Oh, gini yang ngurus masjid ya, buka 24 jam itu kan. Ya. Ya itu kan yang namanya seseorang yang menjadi ketua takmir masjid Kota itu kan orang yang berpengaruh. Kalau di desa itu kan satu orang yang bisa ngomong, kedua orang yang kaya. Jadi walaupun dia sesat diikuti. Kan kita kan juga tahu tentang apa namanya ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan waktu sholat ya. Surat Maryam ayat yang kemarin kita sampaikan itu, wahalafa min ba'dihim khalqun aqamus sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Gede-gede aja kan sudah nggak boleh, apalagi mengganti waktu sholat dengan nafsunya wattaba'us. Ya itu seperti itu Ustaz. Jadi kalau satu orang yang benar di kampung kita tapi orang miskin tidak percaya, tapi seandainya ada firman desa yang punya semuanya, yang bisa itu diikuti sama orang-orang kampung itu. Ya, ya. Ya, berarti cari orang kaya yang dermawan menggantikan orang yang kaya yang makanya umat Islam harus kaya, ya. Harus kaya. Terus kayak itu. Harus, supaya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang gitu ya. Gitu. Bismillah, insya Allah Pak, pelan-pelan ya. Kalau perlu nanti gini Pak, main silaturahmi, kasih hadiah. Tahaddu, tahabu. Berikan hadiah, nanti akan timbul kasih sayang. Nah, nanti saya kasih buku saya satu, kasih hadiah ke Bapak. Bapak baca buku ini biar menjadi makmur masjidnya gitu. Gitu Pak, insya Allah ya, jangan putus asa. Ya. Nah, doakan tengah malam, kasih buku, kalau Bapak ada rezeki kasih ingkung 1 ekor. Ya, Oh Bapak ini kok bagus banget tuh. Anu Pak, ini masjidnya. Nah, nanti lama-lama akan didengar Pak gitu. Kalau di tempat saya itu kan tahu sekali barangnya dan sudah di kampung saya itu. Insya Allah ya, di sini barokah. Ada lagi hadirin, mungkin pertanyaan terakhir. Ahlan Masku, Mas Herman, maaf. Kita tolong Mas, maaf. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga MM, insya Allah. Oke, kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, apa nanti disimpulkan apakah ini benar atau tidak gitu. Jadi dari sekian tadi obrolan, terus dari tadi masukan dari beberapa teman juga, kalau kita simpulkan berarti mulainya dari merubah mindset takmir masjid lah. Terus yang tadi terjawab, berarti kan intinya kita hanya bisa mendoakan, kita mengikhtiarkan supaya hati-hati para takmir tergerak, kan seperti itu. Jadi kita sebagai anggota jamaah di satu musola atau satu masjid kan tidak ada daya upaya sekali ketika merubah mindset itu. Jadi apakah itu terjawab? Karena kita memang intinya kita kemauannya seperti yang Ustaz sampaikan, tapi apa daya kita, kemampuannya, kita bukan takmir masjid, kita bukan orang yang berpengaruh di situ. Padahal kita pinginnya juga masjid-masjid makmur seperti itu.
Apakah yang tadi saya simpulkan itu sudah benar Ustadz? Terima kasih. Walaupun nggak jadi takmir, kita sendiri aja yang memulai. Ibda binafsi. Kita rajin di masjid, sebelum azan sudah di masjid, masjidnya kita apel, masjidnya kita bersihkan, lama-lama nanti ditunjuk jadi ketua takmir masjid. Iya, saya itu kalau saya cerita, saya itu ternyata sejak kelas 2 SD saya sudah tidur di masjid. Saya hari Jumat menyiapkan persiapan sholat Jumat, menyiapkan tikar masjid. Sama Allah, saya bukan basic ustadz, saya bukan ahli agama, tapi sama Allah ditunjukkan jadi ketua takmir masjid, masjid kabupaten. Jadi kalau pengen jadi takmir masjid nggak harus jadi ketua takmir, diri kita aja yang rajin ke masjid. Ada kisah nyata, teman saya pengusaha, bangkrut, cerdas, kumlot UGM, namanya sudah kepentok, pusing, Pak mau konsultasi. Apa yang harus saya lakukan? Jadi takmir masjid. Oh, saya bukan takmir masjid, nggak harus jadi takmir masjid. Rajin di masjid dari subuh sampai suruk, toilet kamar mandi kotor bersihkan. Lama-lama nanti akan diangkat jadi takmir masjid. Apa yang terjadi? Sekarang jadi sekretaris masjid Istiqomah. Ketemu sama saya ajak keliling ke pengusaha-pengusaha. Saya tanya, kamu hobinya apa? Saya pelatih bisnis. Ya udah. Setahun berapa biayanya? Ya 120. Baik, saya ajak keliling ke Ponorogo, langsung deal 2 bisnis. Baru mau membersihkan masjid aja langsung diselesaikan masalahnya. Jadi kalau orang ketemu sama saya punya hutang, punya problematika, pertama yang saya tanya adalah sholatnya seperti apa. Kalau sholat kamu bermasalah, hidup kamu bermasalah. Kalau Ustadz Hamid beda lagi, suami istri datang ke Ustadz Hamid konsultasi, punya hutang bla bla bla, mau jual rumah. Ditanya, di rumah punya Al-Quran Bapak Ibu? Punya. Kapan terakhir baca Al-Quran? Wajar, Al-Quran gak pernah dibaca. Ini petunjuk hidup, maka hidup kamu Bapak Ibu nabrak-nabrak gitu. Jadi pengalaman orang-orang yang konsultasi sama saya, takmir masjid tidak harus jadi ketua takmir. Pokoknya kita rajin ke masjid, memakmurkan masjid, itu adalah takmir masjid. Marbot itu kan hatinya, marbut itu kan orang yang terikat hatinya sama masjid. Gitu. Jadi sekarang punya masalah, sholatnya seperti apa, Qurannya seperti apa, kalau sudah meningkat nanti sedekahnya seperti apa. Maka Al-Falah ada sedekah subuh tiap pagi, disaksikan 2 malaikat, ya didoakan nama malaikat. Maka subuh ini menjadi amaliyah kita setiap pagi. Kalau sedekah harus yang ngagetkan orang lain, ngagetkan diri kita sendiri. Ibu-ibu kalau ke toilet ngasih toiletnya berapa? 2.000. Ke parkir? Sedekah ke masjid? Dirubah, ya, dirubah, ditingkatkan, entah 5.000, 10.000. Saya ke tukang parkir, saya belajar dari sahabat saya Mas Ipo. Kadang tak kasih 100.000, biar dia kaget, ngagetin aja. Kok banyak banget, pas dia berdoakan itu. Kagetin orang lain, Allah akan ngagetin diri kita. Jangan berharap rezeki kaget dari Allah kalau diri kita nggak pernah ngagetin orang lain. Ya, suami-suami harus ngagetin istri. Kemarin dikasih, hari ini dikasih, setiap hari dikasih, sama istrinya protes. Kok dikasih terus? Biar istrinya kaget. Nah, gitu. Insya Allah nanti kalau sering kagetin, Allah akan ngagetin diri kita. Ini pengalaman dari beberapa orang, ya, kayak Jamaah Al-Falah dan namanya Pak Zainur itu, Masya Allah. Habis kayak gini, pas milad, walaupun gak ada ajaran di Islam, saya kasih bahagia. Bukan pas miladnya, pas beberapa hari, saya kasih nasi tumpeng. Didoakan di teras, makan bersama nasi tumpeng. Ya Allah, semoga Bapak segera lunas hutang, Bapak keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah, istri, anaknya soleh dan soleha, rezekinya berkah melimpah. Makan belum selesai, bagus, saya bahagia banget. Ada masjid kok ngasih tumpeng dan didoakan. Sebagai bentuk rasa syukur saya, Al-Falah saya kasih ambulan yang kedua. Jadi nasi tumpeng 2 juta, ambulannya 80 juta. Habis itu zakat 50 juta. Kagetin orang lain, dia akan kaget pada diri kita. Saya dapat doa ambulan dari bapak tersebut.
Ini akan dibelikan lagi mobil Hiace untuk Masjid Al Falah. Jadi ternyata kita harus sering ngagetin orang lain, bahkan diri kita kaget. Prakteknya ibu-ibu, nanti kalau ketemu tukang sayur jangan nawar. Dan kalau bisa kasih lebihan. Pamanya belanjanya 5.000, kasih 7.000, 10.000. Udah bang, nggak usah dikabarin bang. Oh ini tawar lah, itu belum ngagetin, malah menyakitkan tukang sayur kalau ditawar habis-habisan gitu ya. Harus dilatih, harus terbiasa supaya kita menjadi terampil jadi ahlul Quran, ahlul masjid, ahlul sedekah. Insya Allah kalau hal itu dilakukan, kita dikasih keterangan hidup sama Allah. Matur suwun. Jazakumullah khairan jaza, gurunda kita bersama Ustadz Kusnadi Ikhwani yang sudah menyampaikan ilmunya yang luar biasa. Sangat bersyukur Ustadz, terima kasih sudah berkenan rawuh. Terima kasih juga atas segala ilmu yang luar biasa. Sesudah ini insya Allah Masjid Muhammad Al-Fatih langsung sholat subuh berhadiah umroh. Nanti mekanismenya gimana ya diatur sama Ustadz Dama nanti insya Allah. Semangat salat subuhnya ibu-ibu, umroh. Kemarin udah Ihsan, ada CEO yang sebelum Ustadz Dama, ada Ustadz, jadi masjid ini CEO pertamanya Ustadz Dama, terus kita terus regenerasi, sekarang ke Ustadz Ihsan, Ustadz Dama, karena nanti biar setahun sekali ganti atau 2 tahun sekali ganti, 2 tahun sekali ganti Ustadz, biar regenerasi, yang Ustadz Dama sekarang yang megang, insya Allah nanti akan dibuat mekanismenya seperti apa, umroh. Apa tadi giveaway subuh berhadiah umroh di Masjid Muhammad Al-Fatih. Ya semangat, nanti diatur mekanismenya. Yang kemarin udah Ustadz, ada Ustadz Ihsan udah, Mas Herman udah, sekarang Rizky ada yang di sini, terus besok tanggal 19 Madan. Nanti bukan cuma pengurusnya aja, tapi jamaahnya berangkat umroh insya Allah. Semangat. Ya siap, bismillah, insya Allah berkah. Ya. Wah, amin. Mudah-mudahan ntar Allah kasih kemudahan. Entah itu dua-duanya ikut, atau entah itu salah satunya dulu, atau entah ya gimana nanti insya Allah semoga Allah mudahkan. Terima kasih Ustadz atas inspirasinya. Biinilah semoga Allah mudahkan. Karena memakmurkan masih terdekat, Allah undang insya Allah nanti kita datang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, salah satu doa yang mustajab, salasa da'watun mustajabatun la syakka fihin, yakni da'watul musafir. Kata Rasulullah, salah satu doa yang tidak akan pernah ditolak adalah doanya musafir. Dan gurunda kita bersama Ustadz Al-Fadil, Ustadz Kusnadi sedang musafir, sedang safar beliau, minta berkenannya gurunda untuk mendoakan dan memimpin doa agar kami aminkan, karena insya Allah lebih mustajab. Ahlan wa sahlan gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih. Ya Allah, berkailah masjid ini, makmurkan masjid ini, makmurkan jamaahnya, makmurkan semua pendengar yang saat ini mendengarkan siaran langsungnya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, bangkitkanlah umat Islam di Indonesia untuk memakmurkan masjidnya ya Allah, untuk cinta masjid ya Allah, untuk cinta Al-Quran ya Allah. Semoga banyak masjid-masjid yang bisa makmur, berdaya, berdikari, dan bisa memberikan ketenangan bagi jamaah.
Ya Allah, tempat kami duduk, tempat kami siaran ini ya Allah, berkailah. Rabbi anzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul mungzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan jazaa Ustadz Kus dan seluruh jamaah. Semoga Allah mengganti semua dengan keluarga yang kian sakinah mawaddah warahmah. Segala hajat Allah ijabah, segala soalan Allah berikan keberkahan, dan segala apapun yang menjadikan kita semakin istiqomah hingga nanti kita wafat husnul khatimah. Plus nanti kita bisa ibadah ke tanah suci Mekah, berhaji maupun berumrah, yakni ke Mekah Madinah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nggak lupa teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, bila mana ada yang hendak ikut finishing dari gedung penghafal Quran, bisa langsung scan QRIS di bawah atau langsung ke Bank Muamalat 5090180444 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Kami ulang, Bank Muamalat 5090180444, konfirmasi ke admin Mbak Leha 085174456070. Masya Allah. 1000 orang yang lihat ya? Alhamdulillah 2000. Oh 2000. Ini masjid yang saya sebut langsung. Masjid